selamat datang di podcast kita yang menghadirkan obrolan seru dan bermanfaat. Saya Elia Satya. Di sini akan membahas topik yang sangat spesial, yaitu resolusi dan harapan untuk BPR Chandra di usia yang ke-31 tahun. Wah, nggak kerasa ya BPR Chandra sudah menemani kita selama 31 tahun. Yuk, langsung saja kita mulai. Selamat datang kepada Ibu Yanti selaku Direktur Utama dari BPR Dewata Chandra Dana dan Bapak Wirasodana sebagai Direktur Operasional. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Pertama-tama, selamat ulang tahun untuk BPR Chandra yang ke-31 tahun. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu melihat pencapaian BPR Chandra saat ini? Terima kasih banyak Elia. Terima kasih. Jadi di usia kita yang 31 tahun ini kita senang banget ya, karena kita sudah bisa berkontribusi baik terhadap perekonomian di sekitar kantor kita. Kita kan ada 3 kantor nih, ada di Kelungkung, kemudian di Gianyar, sama di kantor pusat. Jadi selama 31 tahun ini kita sudah bisa berkontribusi terhadap perekonomian sama pengusaha-pengusaha yang ada di daerah tersebut. Jadi senang banget sih. Terima kasih Ibu. Mungkin tanggapannya Bapak Wira? Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Elia untuk sesinya dan bisa lebih mempromosikan BPR Dewata Chandra Dana. Kita sudah 31 tahun ya, dan saya rasa usia 31 tahun itu sudah proven, membuktikan bahwa BPR Chandra ini setia untuk membantu perekonomian di Bali di segala kondisi. Dan kita berharap tidak hanya sampai 31 tahun, kita akan terus berkembang menjadi bank yang konsisten, BPR yang memang membantu dari sisi ekonomi kerakyatan yang ada di Bali. Terima kasih, pencapaian sungguh yang luar biasa Bapak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan BPR Chandra hingga ke-31 tahun ini, apa saja yang menjadi tantangan dan bagaimana cara BPR Chandra untuk menghadapinya? Jadi 31 tahun perjalanan ini sebenarnya yang paling berat kemarin ya, waktu kita ngalamin yang namanya pandemi COVID-19. Jadi kita lumayan tertatih-tatih, kemudian kita berusaha terus ya supaya secara internal juga kita makin baik terus. Kemudian pada saat COVID kemarin kita juga banyak melakukan efisiensi, kemudian kita mulai membina nasabah-nasabah kita, debitur-debitur kita untuk mulai berubah. Jadi dari yang mereka berjualan offline, kita mulai memperkenalkan yang namanya digital marketing, kemudian kita juga ajarkan mereka menggunakan beberapa fitur-fitur penjualan secara online seperti Tokopedia, Shopee, dan toko-toko online lainnya yang memudahkan nasabah-nasabah kita untuk berjualan secara online. Jadi astongkara COVID kemarin kita bisa lalui. Jadi ke depan harusnya krisis seperti apapun kita bisa lalui sama-sama kalau kita memang consider untuk bisa maju sama-sama dengan nasabah. Berarti perubahannya membawa dampak positif bagi kita semua Ibu ya? Iya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Wira, mungkin ada tambahan? Kalau dari saya, kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana penetrasi kita di Bali ya, dan syukur sekali kemarin saat COVID itu kita semakin sadar bahwa BPR ini fungsinya memang benar-benar harus membantu masyarakat kelas bawah, dan kita selama COVID kemarin itu mensupport semua customer dan juga kita banyak membantu lini-lini bisnis yang mana kalau dari sisi bank umum agak susah ya waktu itu ya untuk bisa support, dan kita bisa tetap support. Kemudian kita lakukan beberapa inovasi dengan membuat produk-produk retail yang lebih terjangkau, jadi masyarakat pun tetap mempunyai daya emosinya untuk menabung di BPR. Terima kasih Bapak Wira. Mungkin resolusi utama yang ingin dicapai oleh BPR Chandra dan mengapa resolusi tersebut penting bagi BPR Chandra? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita agar kita lebih tahu ke depannya. Kalau dari resolusi kita sih selalu ingin menjadi
BPR pilihan masyarakat Bali. Itu yang pertama. Kemudian kita juga ingin berkembang pastinya, tentunya dengan support seluruh stakeholder yang ada. Kita ingin menjadi bank yang mengikuti perkembangan zaman secara digitalisasi, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan, dan tentu saja menjadi partner dari sisi perencanaan keuangan nasabah-nasabah kami, dan juga sebagai partner yang mensupport bisnis-bisnis UMKM ataupun masyarakat menengah ke bawah yang ada di Bali. Baik, resolusinya sungguh bagus, semoga bisa terrealisasi Bapak. Ya, mungkin ada Ibu, ada resolusi yang lain? Sebenarnya resolusi BPR Chandra itu kita bisa lihat dari value perusahaan ya, Elia ya. Jadi kita punya value perusahaan itu kan bisa. Jadi bisa itu B-nya sendiri kan berkolaborasi. Jadi kita berharap perusahaan kita terus bisa berkolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi kita juga banyak sudah create produk sindikasi, kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa fintech. Jadi memang kalau kita ke depan terus berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dan lembaga keuangan, seharusnya kita bisa growing lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, I-nya itu juga adalah inovasi. Jadi kita terus melakukan inovasi dengan melakukan produk-produk, kita buat produk-produk yang sangat bagus yang kemudian bisa diterima oleh nasabah kita gitu. Jadi kita berharap semua karyawan kita terus melakukan improvement, terus melakukan inovasi. Kemudian S-nya sendiri dari bisa itu adalah kita selalu terus melakukan yang terbaik. Ya, jadi kita terus melakukan yang terbaik termasuk terhadap layanan-layanan kita dan adaptif. Kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita sudah melakukan itu, tentunya kita sudah melakukan banyak sekali. Jadi teknologi informasi kita sudah berubah, termasuk salah satunya kita sudah bisa melakukan transfer lewat virtual account, kemudian kita juga ada QRIS dengan digital pembayaran. Jadi resolusi-resolusi yang kita harapkan ke depan tentunya dengan value yang sudah dimiliki sama perusahaan. Termasuk jangan lupa satu lagi yang saya selalu ingetin ke karyawan adalah integritas. Karena kita kerja di bank ya, jadi kita bekerja dengan kepercayaan dari nasabah, kita harus benar-benar menjaga integritas dan kejujuran kita sebagai seorang bankers. Itu sih resolusi kita, jadi kita zero tolerance terhadap fraud. Jadi teman-teman, kemudian karyawan kita selalu ingatkan itu. Jadi value bisa itu jangan lupa terus diterapkan di setiap kita bekerja di BPR Chandra. Ya, baik, terima kasih Ibu. BPR Chandra kan sudah berkembang ini Ibu, berkembang di 2 cabang Ibu ya, 1 kantor pusat. Kemudian untuk memperluas jaringan cabang, apakah ada daerah-daerah tertentu yang menjadi prioritas Ibu? Iya, kita sudah punya 2 cabang sekarang, ada di Kelungkung dan di Gianyar. Sebenarnya ini potensialnya masih cukup besar yang masih kita harus improve dan kembangkan lagi, baik dari sisi kredit maupun dari sisi dana pihak ketiga. Tahun depan saya sama Pak Wira ada rencana gitu, jadi kita ada mau buat 2 loans office nanti ke depannya untuk di daerah-daerah pariwisata. Jadi kita pengen buat 1 kantor ya di mana nasabah bisa bertransaksi, bisa meeting di sana. Jadi bentuknya seperti lounge seperti itu ya. Itu kita akan buat daerah Canggu dan Kuta Seminyak. Jadi nanti nasabah-nasabah kita bisa menggunakan tempat tersebut untuk meeting dan melakukan transaksi bisnisnya. Jadi tahun depan kita pengennya kita buat 2 kantor itu, karena memang kan di Bali sekarang macet ya. Jadi kalau misalnya mereka ada di posisinya di Nusa Dua atau di Canggu, kalau misalnya harus ke Gansu atau ke kantor kita yang lain agak jauh. Jadi kita berikanlah tempat atau lounge meeting atau lounge office untuk nasabah-nasabah kita. Semoga nanti kita memang terrealisasi Bu ya, Iya. untuk pembukaan kantor kita yang baru. Nah, inovasi kita kan pasti untuk menuju yang digital, karena kita lihat di pandemi kemarin perubahan membawa kita untuk dampak yang positif. Nah, bisakah Ibu ceritakan
rencana perkembangan dari BPR Chandra di bidang digital? Jadi kalau digitalisasi sebenarnya kita sudah fondasinya sudah cukup kuat. Jadi 2 tahun lalu kita sudah melakukan migrasi core banking system ya. Jadi kita sudah berubah ke core banking yang lebih baik sehingga bisa mengabsorb kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah virtual account kita sudah jalan, Elia. Jadi nasabah dengan transfer virtual account itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, transaksinya bisa diketahui. Kemudian tahun ini kita sudah siapkan juga digital payment yang berkolaborasi dengan BPD. Kita lagi siapkan QRIS. Jadi QRIS ini nanti memudahkan nasabah-nasabah kita yang memiliki usaha, toko-toko untuk meminimalkan cash mereka atau uang cash mereka. Jadi semuanya lewat transaksi digital payment yang terintegrasi dengan rekening Optima maupun Maxima. Karena rekening Optima dan Maxima tabungan kita ini kan bunganya cukup baik ya. Jadi pada saat mereka dapat pembayaran dari QRIS, mereka bisa langsung masuk ke tabungan dan bisa langsung dapat bunga yang sangat kompetitif jika dibandingkan dengan tabungan di bank umum. Itu sih Elia. Mungkin nanti Pak Wira bisa tambahkan lagi. Mungkin Pak Wira ada tambahan? Saya tambahkan sedikit ya. Kita ingin secara digitalisasi itu cukup transparan ke customer ya, kepada semua nasabah kita, sehingga kita memiliki yang namanya digital system yang mobile banking. Kebetulan mobile banking saat ini sudah mengadopsi sistem yang tercanggih, yang terbaru, walaupun masih belum bisa untuk bertransaksi, tapi untuk layanan inquiry itu kita sudah sangat-sangat baik sekali. Jadi nasabah itu bisa mendownload aplikasi namanya SeaBank, kemudian nasabah bisa mengetahui saldo dan mutasi terkini. Jadi kalau misalnya dari Bu Yanti informasikan, nasabah menggunakan layanan digital payment misalnya. Jadi kita sebagai nasabah misalnya pebisnis nih, bisa langsung nih ngecek apakah paymentnya udah masuk kan di rekening kita. Di satu sisi kita akan terus develop itu supaya nanti ke depannya semua informasi dan promosi-promosi itu bisa kita insert di aplikasi ini. Dan arahnya ke depan kita mau nasabah itu merasa lebih dekat lagi dengan BPR Chandra. Terima kasih Pak Wira. Tadi kan membahas tentang transparansi Bapak ya. Untuk menjaga kepercayaan nasabah itu kan hal yang penting dilakukan di suatu bank. Nah, langkah apa yang diambil oleh BPR Chandra untuk memastikan transparansi dan integritas layanannya memang benar terlaksana? Oke, satu sisi kita menyediakan kantor cabang, itu udah pasti ya. Kemudian planning kita ke depan itu kita akan menyiapkan launch office istilahnya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa inilah bentuk eksistensi kita. Kita mempunyai kantor layanan di mana sangat terjangkau kepada nasabah-nasabah kita. Kemudian setiap activity dari bank itu sendiri itu kita publikasikan dalam bentuk sosial medianya BPR tentu saja, di mana nasabah juga bisa menjadi follower kami, kemudian mengikuti kami di sosial media kami, tentu saja melihat nih apa sih activity yang dilakukan segenap karyawannya BPR, kemudian produk-produknya itu semua kami expose di sana. Selain semua sesuai dengan aturan OJK sendiri, kita akan selalu publikasikan informasi laporan keuangan dari setiap bank. Jadi BPR juga bisa langsung dilihat nih, BPR Chandra mau lihat nih sekarang neracanya seperti apa, itu kita rutin juga publikasikan. Nah, selain itu kita juga aktif sekali nih menginvite atau mengundang nasabah dalam setiap sesi literasi. Literasi kita adakan setiap bulan di semua cabang itu mengadakan literasi, di mana literasi ini selain kita memberikan informasi edukasi, kita juga sering melakukan customer gathering. Customer gathering ini tentu saja melibatkan customer, dan bahkan kita punya produk-produk yang notabene juga melibatkan nasabah. Jadi
dari sini kita bisa lihat bahwa customer dan banknya itu tuh seperti keluarga. Jadi sangat dekat. Bahkan kita mau nih bikin yang namanya satu event-event yang sifatnya mini gathering, ya isinya bisa cuma ngobrol-ngobrol atau update isu-isu terkini. Itu kita sudah mulai lakukan. Disitulah bentuk bahwa bank ini open loh untuk semua masyarakat ataupun semua customer-nya. Baik, banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan Bapak ya. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Iya. Mungkin ada harapan apa yang ingin dicapai dari BPR Chandra dari tahun ke tahun? Apa visi besar yang ingin diwujudkan? Mungkin dari Ibu? Iya. Jadi saya sama teman-teman di manajemen ya, terutama di karyawan itu ingin sekali menjadi konsultan keuangan untuk nasabah kita. Jadi kita pengennya terus maju bareng-bareng sama nasabah gitu. Kita juga mengedepankan layanan yang utama, yang prioritas, sehingga kita nanti sama nasabah, kita jumlah nasabah kita kan cukup besar ya Elia ya. Jadi kita pengen nasabah itu terbantu dengan keberadaan kita. Jadi kita akan sediakan semua produk-produk yang sangat baik yang bisa menunjang kebutuhan finansialnya nasabah, dari misalnya mereka ingin beribadah, dari kemudian mereka ingin menyekolahkan anak, terus kemudian kalau mereka belum ada rumah kita siapkan fasilitas kredit untuk kepemilikan rumahnya, termasuk pada saat mereka ingin modal kerja dan produk-produk lainnya yang tentunya dekat dengan nasabah-nasabah kita. Itu sih Elia, ke depan kita menjadi salah satu bank yang menjadi pilihan masyarakat di Bali. Terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Wira? Kalau saya sendiri sih visi besarnya BPR Chandra harus lebih tangguh lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya kondisi ke depan seperti apa, apalagi kita di daerah ya seperti di Bali sangat bergantung sekali dengan sektor pariwisata. Kita berharap BPR ini semakin tangguh dari sisi finansialnya, tentu saja mengikuti ketentuan dari regulator gitu ya. Kemudian kita ingin menjadi bank yang semakin terpercaya dengan adanya transparansi, kemudian adanya integritas dari segenap jajaran di BPR ini, kemudian dengan adanya kepercayaan dari para stakeholder termasuk pemegang saham. Kita juga ingin kita benar-benar menyasar ekonomi kerakyatan dengan level menengah ke bawah. Terima kasih Bapak Wira untuk harapannya. Nah, yang terakhir, apa pesan dari Bapak dan Ibu untuk seluruh karyawan dan nasabah BPR Chandra yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini? Baik Elia, terima kasih banyak. Jadi buat seluruh karyawan BPR Chandra, saya ucapkan selamat ulang tahun ya kepada semua karyawan, kemudian jajaran shareholders juga, pemegang saham yang ke-31 tahun. Semoga capaian-capaian yang sudah kita lakukan ya dari 31 tahun ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Kemudian percayalah bahwa ketika kita sudah menerapkan semua nilai-nilai perusahaan tadi, berkolaborasi, kemudian inovatif, integritas, kemudian terus melakukan yang terbaik. Jangan lupa juga kita harus beradaptasi dengan kondisi dan perubahan-perubahan. Tentunya kita akan jauh lebih baik. Jadi saya berharap seluruh karyawan yang ada di BPR Chandra terus menerapkan nilai-nilai dan budaya perusahaan kita. Itu sih. Terima kasih banyak Elia. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Wira? Kalau tadi Ibu kan sudah bilang dari sisi karyawan, kalau saya buat para nasabah yang sudah setia kepada kami BPR Dewata Chandra Dana, saya lihat sudah ada jadi customer sudah puluhan tahun ya, menjadi nasabah juga ada. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu customer tetap setia menggunakan BPR Chandra sebagai pilihan perbankannya ya. Kemudian kita berharap semua mendoakan karena bank ini pasti bisa lebih besar, bahkan segenap jajaran direksi dan juga pemegang saham berharap suatu saat nih
BPR yang kita cintai ini bisa IPO ya. Iya. Ya, itu misi besarnya nanti. Semoga Bapak Ibu yang sudah setia, karyawan yang sudah setia itu akan mendapatkan manfaat dan privilege-nya. Jadi harga atas kesetiaan itu sangat-sangat kami hargai. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Wira dan Ibu Yanti. Terima kasih banyak kepada Ibu Yanti selaku Direktur dan Bapak Wira sebagai Direktur Operasional atas waktu dan penjelasannya. Semoga BPR Chandra terus sukses dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat BPR Chandra. BPR Chandra, berkembang, sehat, bersahabat, bisa. Oke.